Football Universe. Striker yang satu ini pernah patah kaki di usianya yang masih 3 tahun. Di usia remajanya, dia menjadi bagian dari anggota gangster yang melakukan pencurian. Tetapi sepak bola menyelamatkan hidupnya, dan dia tercatat sebagai salah satu striker paling tajam dari Belanda. Dia adalah Jimmy Floyd Hasselbaink. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Jimmy Floyd Hasselbaink lahir di Paramaribo, Suriname pada 27 Maret 1972. Dia adalah anak bungsu di keluarganya, sehingga sangat disayang papa dan mamanya. Pada waktu usianya 3 tahun, dia pergi mengelilingi kota bersama ayahnya menggunakan motor bebek. Naas baginya karena sepeda motor bebek tersebut terserempet mobil dan jatuh mengakibatkan kaki kanannya patah. Beruntung waktu itu usianya masih 3 tahun dan dapat dilakukan pemulihan secepat mungkin, serta kakinya dapat kembali digunakan. Di usia 5 tahun, ibunya membawa semua anak-anaknya, termasuk Hasselbaink, ke Zaandam, Belanda, untuk hidup di sana. Sementara itu ayahnya memutuskan untuk tetap di Suriname dan berkomunikasi dengan keluarganya lewat surat menyurat. Di usia 6 tahun, Hasselbaink bergabung dengan Akademi Sepak Bola Lokal, yaitu Gestacht Volharding Overwin atau GVO. Dan dia dimainkan sebagai seorang penjaga gawang. Saat usianya 8 tahun, dia kemudian pindah ke Sanse Football Club atau ZFC. Dan di sini dia mulai dimainkan sebagai seorang sayap kanan. Tetapi menginjak usia 9 tahun, Hasselbaink mulai terpengaruh lingkungan tempat tinggalnya yang agak kumuh dan banyak kriminal. Dia pun masuk anggota geng yang sering beroperasi untuk melakukan pencurian serta penjualan obat-obat terlarang. Hasselbaink kecil sering diperintah untuk menjalankan operasi tersebut, sampai akhirnya dia pun ditangkap polisi dan harus masuk penjara anak selama 3 bulan. Sekeluarnya dari penjara, Hasselbaink pun dimasukkan ke klub DWS Amsterdam agar mendapatkan pendidikan moral dan sepak bola yang benar. Tetapi dia sekali lagi mencuri jam tangan kakak kelasnya sewaktu lagi berlatih. Akhirnya Hasselbaink dikeluarkan dan dia pun sempat tidak bermain sepak bola selama setahun. Hasselbaink kemudian melakukan seleksi di Telstar pada tahun 1988 dan dia keterima. Di Telstar Junior, Hasselbaink bermain selama 2 musim. Dan karena dia menunjukkan permainan yang cukup baik, maka dia pun diberikan kesempatan promosi ke tim senior Telstar. Hasselbaink kemudian melakukan debut pertamanya di Liga 2 Belanda bersama Telstar pada tahun 1990. Tetapi Hasselbaink selama semusim di Telstar hanya bermain 4 kali karena dia sering terlambat datang latihan dan dia pun dihukum oleh pelatihnya. Di tahun 1991, Hasselbaink kemudian dijual ke AZ Alkmaar dan di klub ini dia pun berkesempatan bermain bersama kakaknya yang bernama Carlos. Hasselbaink mencatatkan 46 kali penampilan dan mencetak 5 gol untuk AZ Alkmaar selama 4 musim. Di musim 1994-1995, dia pun tidak diperpanjang kontrak dan harus menganggur selama 1 musim karena tidak ada klub yang merekrutnya. Hal ini juga membuatnya sempat bermain di Liga Amatir hanya untuk menjaga kondisi tubuhnya. Pada tahun 1995, akhirnya Hasselbaink mendapatkan klub lagi, yaitu Campo Mairorense di Liga Portugal. Dirinya langsung berkomitmen untuk tampil memukau di sana, dan penampilannya benar-benar berubah.
Dalam 31 kali kesempatan yang diberikan kepadanya, dia pun mampu mencetak 12 gol. Sang striker seperti mendapatkan angin baru dan kemampuan mencetak golnya meningkat drastis. Tetapi penampilan gemilang Hasselbaink tak mampu menyelamatkan klub ini yang akhirnya terdegradasi di akhir musim. Pada musim berikutnya 1996-1997, klub Liga Portugal lainnya Boa Vista kemudian membeli Hasselbaink. Di klub ini Hasselbaink semakin menunjukkan ketajaman mencetak golnya. Gayanya yang unik dan powerful mampu memporak-porandakan pertahanan lawan. Terbukti di musim ini dia mampu mencetak 20 gol dan hanya terpaut 1 gol dari Mario Jardel di puncak dengan 21 gol. Hasselbaink juga berhasil mengantarkan Boa Vista memenangkan Piala Portugal setelah di babak final menyingkirkan Benfica dengan skor 3-2. Ketajaman Hasselbaink terdengar sampai ke dataran Inggris dan klub Leeds United kemudian membelinya dengan harga 2 juta euro pada awal musim 1997-1998. Musim debutnya di Leeds United berjalan dengan manis. Hasselbaink mencetak 22 gol dan berhasil membawa Leeds United finish di posisi kelima Liga Inggris serta masuk kualifikasi Liga Eropa. Musim berikutnya 1998-1999, Hasselbaink tak bisa dihentikan. Gol-golnya semakin bervariasi dan dia pun sangat ditakuti bek-bek di Liga Inggris. Dia kembali berhasil mencetak 20 gol dan berbagi penghargaan pencetak gol terbanyak atau Golden Boot dengan Michael Owen dan Dwight Yorke. Tetapi di penghujung musim saat Hasselbaink meminta kenaikan gaji karena prestasi yang dibuatnya, pihak manajemen Leeds United ternyata menolak karena waktu itu Leeds United mulai terkena masalah finansial. Akhirnya Hasselbaink dijual seharga 10 juta euro ke Atletico Madrid. Hasselbaink tidak putus asa dan tetap menjaga permainannya di top level. Hal ini dia tunjukkan ketika mampu mencetak 24 gol untuk Atletico dalam 34 laga yang dimainkannya. Dia pun sangat sedih karena di akhir musim tersebut penampilan gemilangnya sekali lagi tak mampu menyelamatkan Atletico dari jurang degradasi. Di titik ini Chelsea kemudian melihat potensi Hasselbaink yang sedang di puncak performanya, tetapi selalu kurang didukung klub yang dibelanya. Chelsea kemudian membelinya seharga 15 juta euro pada tahun 2000. Di klub barunya ini, Hasselbaink mencapai puncak karirnya. London Biru seperti mendapatkan missing piece yang selama ini dicari untuk melengkapi skuad mereka. Kedatangan Hasselbaink ke Chelsea langsung berdampak positif. Chelsea dibawanya menjuarai FA Charity Shield. Gol demi gol juga dia torehkan untuk Chelsea di Liga Inggris, sehingga mereka mampu bersaing di papan atas. Hasselbaink juga pernah membuat 4 gol ke gawang Coventry City dalam kemenangan 6-1 atas mereka. Di akhir musim tersebut, Hasselbaink akhirnya keluar sebagai pencetak gol terbanyak Liga Inggris dengan 23 gol dan mendapatkan penghargaan Premier League Golden Boot. Di musim berikutnya, Hasselbaink kembali mencetak 23 gol untuk Chelsea. Dan duetnya dengan Eidur Gudjohnsen dari Islandia semakin mempertajam lini serang Chelsea. Dia hanya kalah 1 gol dari pencetak gol terbanyak waktu itu, Thierry Henry. Hasselbaink kemudian masih mampu berhasil mencetak 15 gol pada musim 2002-2003 dan 18 gol pada musim 2003-2004. Ketajamannya tidak diragukan lagi dan dia pun menjadi salah satu striker terbaik di Liga Inggris sewaktu itu. Chelsea sempat beberapa kali mendatangkan striker baru seperti Hernan Crespo dan Adrian Mutu, tetapi Hasselbaink tetap tidak tergantikan. Semuanya bertahan sampai Jose Mourinho datang ke Chelsea. Pelatih baru ini tidak terlalu menyukai permainan Hasselbaink.
dan dia pun mendatangkan Didier Drogba yang membuat Hasselbaink tidak mendapatkan kesempatan tampil lagi. Pada akhir musim 2003-2004, kontraknya dengan Chelsea kemudian disudahi dan Hasselbaink akhirnya pindah ke Middlesbrough dengan status bebas transfer. Sewaktu pindah ke Middlesbrough, usia Hasselbaink telah mencapai 32 tahun. Tetapi sang striker tetap yakin mampu membawa tim merah ini bersaing di papan atas Liga Inggris. Banyak yang meragukan hal ini, tetapi 13 gol dari 36 pertandingan yang dimainkannya sudah cukup membawa Middlesbrough finish di posisi ke-7 Liga Inggris, dan mereka pun dapat bermain di UEFA Cup musim berikutnya. Di musim 2005-2006 ini, Hasselbaink tampil semakin ganas untuk Middlesbrough. Meskipun di Liga Inggris dia hanya mencetak 9 gol, tetapi di UEFA Cup dia mampu mencetak 8 gol. Hal ini membuat Middlesbrough berhasil menembus final UEFA Cup waktu itu. Sayang di babak puncak ini mereka kalah dari Sevilla 4-0. Penampilan di final UEFA Cup ini menjadi penampilan terakhir Hasselbaink, dan dia pun memutuskan hengkang dari Middlesbrough di musim berikutnya. Charlton Athletic menjadi klub Hasselbaink di musim 2006-2007. Sementara itu di musim selanjutnya 2007-2008, Hasselbaink bermain untuk Cardiff City. Dirinya memutuskan pensiun pada tahun 2008 ini, di usianya yang telah mencapai 36 tahun. Meskipun terbilang sukses di Liga Inggris, tetapi Hasselbaink tidak terlalu mendapatkan tempat di tim nasional Belanda. Hal ini karena waktu itu Belanda memiliki banyak striker-striker hebat yang lebih hebat dari Hasselbaink. Selama 4 tahun, Hasselbaink mendapatkan kesempatan untuk memperkuat tim oranye. Turnamen besar pertamanya adalah Piala Dunia 1998. Waktu itu Hasselbaink adalah striker keempat yang disiapkan Guus Hiddink sebagai pelapis Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, dan Pierre van Hooijdonk. Hasselbaink sempat bermain 2 kali di turnamen tersebut, di laga melawan Belgia dan di laga melawan Meksiko. Di Piala Eropa tahun 2000, Hasselbaink tak mendapatkan tempat di timnas Belanda karena pelatih waktu itu lebih memilih Roy Makaay sebagai striker keempat. Setelah Euro 2000, saat pelatih Louis van Gaal datang, dia pun kembali memanggil Hasselbaink untuk menjadi striker Belanda. Sayang kali ini Belanda gagal menembus kualifikasi Piala Dunia 2002. Pelatih berikutnya, Dick Advocaat, kembali memanggil Hasselbaink untuk kualifikasi Euro 2004. Tetapi dia hanya bermain di 2 pertandingan. Total 23 kali Hasselbaink tampil untuk tim nasional Belanda, dan dia mencetak 9 gol. Meskipun demikian, Hasselbaink tetap dikenang sebagai salah satu striker terbaik yang pernah ada. Gaya bermainnya, staminanya, tendangan kerasnya selalu mampu menghadirkan momen-momen indah di lapangan hijau.